Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan registrasi dan login untuk akunnya ya. Nah, kita sudah berhasil eh, melakukan login dan mengenerate token. Kalau misalkan kita lihat, kita menggunakan Postman ya. Ini sudah kita lakukan di video sebelumnya. Kita coba lihat. Nah, kita sudah berhasil melakukan proses login. Di sini ada body, kemudian kita tambahkan, kita kirimkan JSON, email dan password yang sudah terregistrasi. Ini kalau misalkan kita kirim, nah kita sudah mendapatkan balasan token. Nah, ini bisa kita gunakan untuk request selanjutnya. Oke, teman-teman silakan buka lagi projectnya ya. Nah, kita akan buka lagi barang controller. Nah, di sini belum ada validasi. Ini hanya kalau misalkan dia bisa mengaksesnya, maka dia akan langsung masuk dan mengambil datanya. Nah, kita akan tambahkan di sini ya sebuah fungsi lagi, sebuah function. Kita akan buat sebuah private ya. Private function get token. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mengambil token ya. Nah, pertama kita akan buat sebuah variabel header. Header ini akan mengambil dari semua header ya. Get all headers. Nah, ini ada fungsi get all header. Ini akan mengembalikan semua header. Nah, pastikan teman-teman sudah mengkonfig ini ya di bagian head access. Nah, ini sudah di config. Ini sudah kita lakukan di awal-awal video supaya tidak lupa ya. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini untuk mendapatkan semua header. Kemudian kita akan cek. Nah, jika headernya terdefinisi, tidak terdefinisi, reset, $header. Nah, header yang akan kita cek adalah authorization. Nah, kemudian kita akan tambahkan atau, nah kalau misalkan authorizasinya juga kosong, headernya headers, kemudian kita gunakan yang sama authorization tapi isinya kosong. Ini juga kita akan kembalikan error ke usernya ya. Nah, kita akan definisikan HTTP response code ya. Nah, response code-nya kita akan kasih 401. Nih. Kemudian kita akan tambahkan data di sini ya. Datanya ini nanti akan kita kirimkan ke usernya. Pertama, kita akan kasih statusnya 401. Kemudian kita akan kasih errornya juga 401. Ini boleh dengan string seperti ini ya. Saya akan menggunakan string. Nah, errornya 401. Kemudian kita akan kasih message. Misalkan akses tidak diberikan. Nah, misalkan seperti ini ya pesannya. Kemudian kita akan informasikan lagi datanya kita kasih 0. Oke, ini untuk message-nya. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk view ya. Kita akan tambahkan di sini this view. Kita akan ambil template header. Kemudian kita akan tambahkan di sini HTTP 401. Sebenarnya ini sudah kita tambahkan ya. Ini headernya ini 401, ini boleh dihapus yang ini. Ini salah satu aja. Nah, nanti hasilnya sama 401 juga. Ini headernya, kemudian kita akan cetak JSON datanya. Kemudian kita akan exit. Oke ya. Nah, ini akan kita panggil ke setiap metode yang punya kita ya. Index misalkan, kita akan cek dulu di sini. Kita akan cek jika this, kita akan get token. Nah, jika di tokennya ada, nah jika this get token, kita panggil dulu aja. Nah, ini ke sini. Ini bisa kita cut ya, ataupun digeser juga boleh. Saya mau cut. Ini Ctrl X. Kita akan
ini sampai ke sini. Nah, kita akan sampai sini ya. Nah, kita akan tambahkan ke sini. Ini bisa kita simpan, Ctrl S. Nah, dia akan memblok semuanya. Ini kalau misalkan dia mendapatkan tokennya, maka dia akan memberikan pesan nanti ya. Nah, di bagian akhirnya ini bisa kita tutup, jadi dia tidak akan diberikan akses. Kalau misalkan tokennya tidak ada, dia akan cek dulu tokennya. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan lagi di yang lain ya. Ini bisa kita tambah insert, juga kita tambahkan ya. Kita cek bagian akhirnya. Kita tambahkan di sini, tutup lagi. Kita save. Kita tambahkan lagi di sini. Kemudian kita cari juga sampai akhir. Kita kasih tutupnya lagi. Oke. Yang ini juga sama ya, semuanya kita akan cek. Sehingga tidak bisa mengakses kalau misalkan dia belum melakukan mengirimkan tokennya. Oke, ini sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya. Nah, pertama kita akan buka lagi untuk get all ya. Nah, get all ini kita bisa ambil. Nah, di sini ada authorization ya. Kemudian di sini ada barrier token. Kita bisa pilih. Ini saya kosongkan dulu ya. Ini kita delete dulu, kita kosongkan. Kemudian kita akan send. Nah, lihat. Nah, di sini karena kosong, kita akses tidak diberikan. Ini memanggil yang ini ya, yang paling atas. Ketika dia kosong, controller get token, nah dia akan cek. Nah, kalau misalkan dia kosong seperti ini, maka dia akan masuk ke sini, akses tidak diberikan. Ini sudah jalan ya. Kita coba yang lain. Kita misalkan yang get by ID. Ini juga sama. Kalau misalkan kita kosongkan ini, kita delete, kemudian kita send. Nah, ini juga sama ya. Atau misalkan kita patch. Nah, ini juga sama, ada authorization-nya. Kita delete, kita send. Ini semuanya harus punya akses dulu. Jadi kita wajib menambahkan token. Nah, kita sekarang akan tambahkan untuk proses selanjutnya. Ini validasinya sudah jalan ya sampai sini. Nah, kalau misalkan dia memang ada isinya, kita akan tambahkan untuk proses pengambilan datanya. Di sini kita akan mengambil token. Kita kasih note saja ya. Ambil tokennya, kita ambil. Kemudian kita akan masukkan ke dalam variabel. Karena token ada susunannya ya. Susunannya kan dia token berupa ada spasi kosong seperti ini. Nah, kita akan ambil yang bagian kanan, yang sebelah kanan. Nah, kan kalau misalkan teman-teman lihat susunan token itu kan ada 3 ya. Dan payloadnya yang paling tengah. Nah, kita akan mengambil yang tengahnya ke sini. Atau kalau misalkan teman-teman mau nyoba di sini, tinggal di ini aja ya. Kita vardam dulu nih. Header authorization supaya lebih jelas ya. Saya remark dulu. Saya akan vardam, saya akan taruh ke sini. Kemudian saya akan exit ya. Oke, di sini kita tambahkan exit. Kita save. Kita akan lakukan login dulu. Kita akan ambil tokennya ini ya. Nah, kita ambil, ini bisa kita copy. Kita akan gunakan yang get all ya. Nah, teman-teman pilih authorization, kemudian pilih yang barrier token. Barrier token ini ya. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan ke bagian tokennya ke sini. Tinggal di paste. Kalau sudah, teman-teman tinggal send. Nah, lihat. Ini ya yang tadi dikirimkan. Kita vardam jadi muncul di sini. Kalau misalkan ini ada spasi ya, nih. Nah, spasi ini yang akan kita ambil adalah yang tengah ini. Nah, bagian yang kodenya ini kan ada bariernya nih. Nah, kita akan ambil yang bagian ininya nih. Nah, kita bisa menggunakan ini.
Nah, list kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, yang paling depan tidak kita ambil. Nah, ini bisa kita geser lagi ke bawah. Nah, ini kita buka. Nah, sekarang yang mau kita vardam adalah tokennya. Kita lihat dulu ya. Kita akan vardam tokennya. Kita save, kita get all lagi. Kita bisa kirimkan lagi. Nah, sekarang yang kita dapatkan ininya ya, yang tadi ada spasi, kemudian di depannya itu hilang. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, kita sudah mendapatkan kodenya. Nah, sekarang kita tinggal untuk mengolahnya. Ini bisa kita close. Nah, ini bisa kita delete ya. Nah, di sini kita akan gunakan try catch ya untuk mengecek kalau misalkan nanti ada error, kita bisa tambahkan exception. Nah, kini saya mau saya mau mengganti ini variabelnya, bukan ini ya, decode token. Saya mau menambahkan decoded token. Oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah, ini JWT-nya boleh kita panggil ya. Kontrol spasi Firebase JWT. Nah, ini juga passwordnya. Ini kita tidak seperti ini ya. Tokennya benar, tapi ini akan kita ambil dari objek ya. Kita akan buat di sini new key. Nah, key ini dari JWT. Kita akan ambil dari get env. Get env. Nah, nama env-nya ini bisa kita lihat dari sini ya. Ini ada env. Nah, ini akan kita ambil script key-nya. Nah, ini kita balik lagi, kita tinggal pasang ke sini ya. Nah, ini posisinya bukan di sini ya. Ini kita Ctrl X. Ini kita taruh komanya di sini. Oke, ini tidak usah pakai itu. Nah, ini sudah ya. Kita save. Ini sudah di decode tokennya. Nah, sekarang kita akan cek menggunakan out model. Kita akan cek emailnya ini sudah ada atau belum di database ya. Kita akan gunakan out model. Out model sama dengan kita akan buat new out. Kita modelnya apa ya? Nah, autentikasi model. Kita akan panggil. Nah, ini autentikasi model. Nah, di sini kita akan ambil data model sama dengan kita akan menggunakan dollar out model. Kita akan ambil get by email. Nah, di sini kita bisa mengambil dollar decode email seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan returnkan data model. Data juga boleh ya. Ini return yang bawah kita bisa hapus ya. Ini kalau misalkan dia ada ya, kita akan returnkan. Kemudian ini kita akan tambahkan catch. Nah, catch-nya kita akan tambahkan di sini exception. Kita akan buat sebuah error ya. Errornya 401. Kita bisa copy dari sini ya. Ini bisa kita copy. Ini tambahkan ke sini. Errornya 401. Di sini kita tambahkan token tidak valid ya. Token tidak valid, kita returnkan 0. Ini kalau misalkan ada exception, kemudian jasanya kita kembalikan. Nah, kita akan lakukan yang ini ya. Ini udah, ini kita returnkan 0 ya. Sebelum exit kita returnkan 0. Returnkan 0 supaya tidak ke proses yang selanjutnya. Kan yang ini returnnya data, yang ini returnnya 0. Oke, kita sekarang coba
Ini sudah kita masukkan ke inian kita. Nah, sekarang kita get by all. Sekarang kita kirimkan lagi. Kita request. Nah, sekarang sudah dapat ya datanya. Oh. Jadi kalau misalkan ini misalkan ya tidak valid. Ini M-nya hilang. Kita kirimkan. Tuh, token tidak valid. Jadi tokennya harus benar. Ini ada M tadi ya di sini. M ini kalau misalnya kita kirim lagi. Nah, baru ini kita mendapatkan datanya. Kita akan coba untuk yang lain-lainnya ya. Kita akan mengambil dari sini tokennya nih. Kita bisa copy. Nah, kita akan get by ID. Ini masih kosong. Kita kirimkan. Nah, dia tidak memiliki akses. Kita sekarang tambahkan token ke sini. Kita kirimkan lagi. Nah, kita baru mendapatkan datanya. Kemudian kita akan coba patch juga ya. Nah, patch ini juga sama. Kita akan authorization-nya tokennya kosong, kita kirimkan. Nah, tidak memiliki akses. Kita tambahkan ke sini. Kita send. Nah, tidak diperbaharui. Nah, kita masuk ke sini. Kita coba hapus X-nya. Kita send. Nah, data gagal diperbaharui. Ini berarti ID-nya tidak ketemu ya. Kita coba cari ID yang ada. 74. Kita akan kasih 74. Ini ya 74. Kemudian kita send. Data tidak diperbaharui. Kita tambahkan X. Kita send. Nah, baru diperbarui karena datanya tadi sama. Oke ya. Nah, ini berhasil juga untuk patch. Sekarang kita yang insert. Nah, insert. Kita coba lihat authorization-nya. Ini kita send. Nah, ini token tidak valid. Nih, tokennya berarti sudah expired ya. Yang sebelumnya. Kita akan ambil lagi dari sini. Token yang baru. Ini kita Ctrl C. Kita coba Ctrl A dan kita paste yang baru. Kita send. Nah, sekarang baru ya. Ini ditambahkan 1. Kalau misalkan kita lihat sini. Nah, ini sudah bertambah 1 ya. 93. Nah, 93 kita bisa ambil nih untuk proses delete. Delete. Nah, sekarang kita coba dulu yang delete. Nah, ini sudah ada tapi tidak valid harusnya. Nah, ini token tidak valid. Kita akan tambahkan tokennya ke sini. Kemudian kita akan mengganti dengan 93 ya. Kita coba send dulu. Nah, data tidak ditemukan. Ini akan kita ganti dengan 93. Dan 3 kita coba send lagi. Nah, data berhasil dihapus. Oke, jadi untuk proses validasi kita sudah berjalan ya. Jadi sebelum melakukan proses apapun, dia akan ngecek dulu tokennya. Tokennya ini sudah ada ataupun belum. Kalau misalkan belum ada, dia akan mengembalikan pesan akses tidak diberikan. Ataupun misalkan dicek tokennya ternyata tidak valid, maka dia akan mengembalikan pesan tidak valid. Nah, kalau misalkan hasil diceknya itu valid dan ketika dicek emailnya itu ada, maka dia akan mengembalikan model. Nah, ketika dikembalikan, maka dia akan bisa melakukan proses selanjutnya. Kalau misalkan datanya ada, dia akan kembalikan datanya. Oke, untuk validasi menggunakan token, kita sudah berhasil memperbaikinya ya dari yang celah sebelumnya. Nah, di video selanjutnya kita akan menggunakan server ini, API ini, kita akan buatkan aplikasi sederhana untuk kliennya. Nanti kita akan menggunakan API ini di sisi klien. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.